Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Tentunya sehat selalu ya. Tetap semangat, tetap ceria, walaupun kalian belajar di rumah. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 1, pembelajaran 6. Nah, nanti kita akan belajar yang pertama adalah muatan pelajaran bahasa Indonesia dan dilanjutkan dengan muatan pelajaran PPKN. Baiklah anak-anak, langsung saja kita mulai pembelajaran pada pagi ini. Untuk pembelajaran yang pertama yaitu mupel bahasa Indonesia, yaitu tentang menentukan kesimpulan paragraf dari teks laporan hasil pengamatan. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah mempelajari tentang peta pikiran, manfaat tumbuhan bagi kehidupan, menentukan kesimpulan paragraf, dan kalian juga sudah tahu bagaimana cara menentukan kesimpulan pada teks tertulis, dan kalian juga sudah tahu bagaimana ciri-ciri kesimpulan yang baik. Nah, anak-anak, teks laporan hasil pengamatan biasanya memuat gagasan pokok dan kesimpulan. Gagasan pokok dan kesimpulan tersebut bisa kita tentukan pada setiap paragraf. Kali ini kita akan kembali menentukan gagasan pokok dan kesimpulan paragraf dari teks laporan hasil pengamatan. Sebelumnya, kita baca teks laporan hasil pengamatan berikut dengan seksama. Ayo kita mulai baca. Teks laporan hasil pengamatan dengan judul Tumbuhan Sumber Gizi Penting bagi Manusia. Manusia memerlukan makanan bergizi untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Makanan yang dikonsumsi harus mengandung karbohidrat, lemak, protein, mineral, dan vitamin. Kelima kandungan gizi tersebut bisa didapatkan dari tumbuhan sekitar. Manusia memerlukan karbohidrat dan lemak sebagai sumber energi. Tanpa energi, manusia tidak bisa beraktivitas. Karbohidrat bisa didapatkan dari padi, jagung, dan umbi-umbian. Sementara itu, lemak bisa didapatkan dari alpukat dan kacang-kacangan, seperti kacang tanah. Manusia juga memerlukan protein untuk menunjang pertumbuhan. Selain itu, protein juga dapat membantu mengganti sel-sel tubuh yang rusak. Protein bisa didapatkan dari jenis kacang-kacangan seperti kacang merah, kacang hijau, kacang kedelai, dan olahannya. Terakhir, manusia memerlukan mineral dan vitamin. Mineral bermanfaat untuk membantu metabolisme tubuh dan penyerapan vitamin. Sementara itu, vitamin bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan melindungi tubuh dari serangan penyakit. Mineral dan vitamin bisa didapatkan dari sayuran dan buah-buahan. Misalnya, bayam, kangkung, wortel, tomat, apel, jeruk, dan mangga. Baiklah anak-anak, kita sudah membaca teks tumbuhan sumber gizi penting bagi manusia. Teks laporan hasil pengamatan tersebut memuat beberapa informasi penting. Kita dapat menuliskan gagasan pokok paragraf dari teks. Kita juga dapat menuliskan kesimpulan setiap paragraf. Kita dapat menuliskan dalam bentuk tabel seperti berikut ini. Nah, di sini sudah tampak ya, tabel menentukan gagasan pokok dan kesimpulan. Pada paragraf 1, gagasan pokoknya adalah manusia memerlukan makanan bergizi untuk beraktivitas. Sedangkan kesimpulannya adalah makanan bergizi bisa didapatkan dari tumbuhan sekitar.
Pada paragraf 2, gagasan pokoknya adalah manusia memerlukan karbohidrat dan lemak sebagai sumber energi. Kesimpulannya, tumbuhan yang mengandung karbohidrat dan lemak berfungsi sebagai sumber energi tubuh. Nah, selanjutnya, paragraf yang ketiga, gagasan pokoknya adalah manusia memerlukan protein untuk menunjang pertumbuhan dan mengganti sel-sel tubuh yang rusak. Kesimpulannya adalah tumbuhan yang mengandung protein bermanfaat untuk menunjang pertumbuhan dan mengganti sel-sel tubuh yang rusak. Lanjutnya, paragraf yang keempat, gagasan pokoknya adalah manusia memerlukan mineral dan vitamin untuk menjaga kesehatan tubuh. Kesimpulannya adalah tumbuhan yang mengandung mineral dan vitamin bermanfaat untuk menjaga kesehatan tubuh. Nah, demikian bagaimana cara menentukan gagasan pokok dan kesimpulan pada setiap paragraf. Kalian bisa membuat tabel seperti contoh yang tadi sudah kita lihat bersama, seperti contoh yang kita lihat bersama ini. Setelah tadi kalian membuat tabel, nah, dilanjutkan sekarang adalah menentukan kesimpulan teks laporan hasil pengamatan. Kita sudah menentukan gagasan pokok dan kesimpulan paragraf dari teks laporan hasil pengamatan. Berdasarkan gagasan pokok dari kesimpulan paragraf tersebut, kita dapat menentukan kesimpulan dari keseluruhan teks. Kita tuliskan kesimpulan teks dengan kalimat sendiri. Kita gunakan bahasa baku dan kalimat yang mudah dipahami. Kita perhatikan pula ejaan yang tepat saat menuliskan kesimpulan. Kita bisa menuliskannya seperti contoh berikut. Salah satu manfaat tumbuhan bagi manusia adalah sebagai sumber makanan bergizi. Tumbuhan mengandung zat-zat yang penting bagi tubuh seperti karbohidrat, lemak, protein, mineral, dan vitamin. Karbohidrat dan lemak diperlukan tubuh sebagai sumber energi. Protein diperlukan tubuh untuk menunjang pertumbuhan dan mengganti sel-sel tubuh yang rusak. Sementara itu, mineral dan vitamin diperlukan untuk menjaga kesehatan tubuh. Nah, demikian anak-anak, bagaimana menentukan kesimpulan teks laporan hasil pengamatan. Nah, nanti silakan kalian lihat pada buku siswa, kalian kerjakan tugas-tugas yang ada pada buku siswa sesuai dengan contoh yang sudah kita bahas bersama. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan pada MUPEL PPKN, yaitu tentang kerjasama sebagai penerapan sila ketiga Pancasila. Kita sudah mempelajari bahwa tumbuhan penting bagi kehidupan. Oleh karena itu, keberadaan tumbuhan harus selalu dijaga. Menjaga tumbuhan tidak bisa dilakukan sendiri. Kerjasama dengan orang lain sangat dibutuhkan untuk menjaga tumbuhan di sekitar kita. Kerjasama merupakan wujud pengamalan sila ketiga Pancasila. Kerjasama dapat kita lakukan dalam kegiatan sehari-hari, terutama kerjasama untuk kebaikan. Kita dapat mencontoh Uni yang bekerja sama merawat kebun sekolah. Uni menuliskan pengalamannya bekerja sama merawat kebun sekolah dalam sebuah cerita. Ayo kita perhatikan cerita pengalaman Uni bekerja sama berikut ini. Kemarin, Bu Sekar mengumumkan bahwa bapak tukang kebun di sekolahku sedang sakit. Beliau harus beristirahat di rumah selama 1 minggu. Untuk itu, para siswa dan guru mendapat tugas untuk merawat kebun sekolah secara bergantian. Kelasku mendapat tugas merawat kebun sekolah pada hari Selasa. Siswa yang tidak bertugas piket pada hari Selasa bertugas merawat kebun. Aku ikut bertugas merawat kebun. Kebun sekolah ditanami berbagai jenis sayuran. Ale, Eko, dan Cici bertugas menyapu daun-daun kering yang rontok.
Aku, Made, dan Dondo bertugas menyiram tanaman tomat. Badung dan Tengil bertugas menyiram tanaman cabai. Merawat tanaman di kebun sekolah kami lakukan bersama-sama. Pekerjaan kami dapat diselesaikan lebih cepat. Aku juga tidak merasa lelah setelah menyiram tomat. Kerjasama memang dibutuhkan untuk menjaga tumbuhan di sekitar kita. Tanpa kerjasama, pekerjaan merawat tanaman akan terasa lebih berat dan selesai dalam waktu yang lama. Nah, demikian ya cerita kerjasama Uni yang dia lakukan di sekolah, yaitu merawat kebun sekolah. Dengan bekerja sama, pekerjaan yang berat akan terasa lebih ringan. Baiklah anak-anak, selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana nanti kalian bisa menerapkan sila ketiga Pancasila di sekolah. Ya. Tapi karena sekarang kalian sedang belajar di rumah, nanti kalian membuat tugasnya membuat rencana penerapan sila ketiga Pancasila yang berada di rumah. Nah, Pak Guru akan memberikan contoh rencana penerapan sila ketiga yang ada di sekolah. Kita bisa membuat rencana penerapan sila ketiga di sekolah ya. Kalau nanti kalian buatnya yang di rumah. Misalnya rencana bekerja sama untuk merawat lingkungan sekolah. Saat bekerja sama, kita lakukan pembagian tugas agar pekerjaan lebih ringan dan cepat selesai. Mari kita perhatikan contoh rencana kerjasama yang telah dibuat Uni berikut ini. Yang pertama, nama teman dalam kelompok. Selanjutnya tugas, tempat, waktu. Dondo dan Cici bertugas membawa tanaman baru ke sekolah. Ya, waktunya pagi hari. Eko dan Uni menanam tanaman baru di taman kelas. Tempatnya taman kelas. Waktunya sore hari. Cici dan Made memupuk tanaman di taman kelas. Tempatnya taman kelas, waktunya sore hari. Ale, Badung, dan Tengil tugasnya mencabuti rumput liar di taman kelas. Tempatnya di taman kelas, waktunya pagi hari. Nah, demikian anak-anak bagaimana cara membuat rencana penerapan sila ketiga tentang kerjasama. Nah, kalian nanti juga bisa membuat rencana penerapan sila ketiga di rumah, yaitu membuat rencana melakukan kerjasama dengan kakak dan adikmu, yaitu bekerja sama membantu pekerjaan orang tua. Misalkan kamu tugasnya menyapu, tempatnya di halaman rumah, waktunya misal sore hari. Nah, nanti kakakmu tugasnya apa, tempatnya di mana, waktunya kapan. Nah, silahkan nanti itu tugas yang kalian buat pada masa belajar di rumah sekarang ini. Baiklah anak-anak, pembelajaran pada hari ini cukup sekian. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Semoga pandemi ini segera berakhir, kita bisa segera bertemu di sekolah dan belajar di sekolah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.